Marilah kita bersatu di dalam doa. Merupakan sukacita yang tak terhingga, kebahagiaannya dan kesempurnaannya bila kami memperoleh perkenanan dari Tuhan saat ini merayakan perjumpaan kami dengan Juru Selamat hidup kami. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya dan disyukuri senantiasa dalam hidup kami. Inilah hati kami dengan segala keberadaannya ya Tuhan, siap menerima kebenaran sabda-Mu. Berilah kami telinga, hati yang setia untuk mendengar, dan tambahkanlah hikmat kepada kami semua, sehingga setiap anak-anak-Mu yang bersujud melipat tangan memohon kepadamu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, karena diteguhkan, karena diperbaharui, karena diberkati dalam sabda-Mu. Berfirmanlah kepada kami di sini, karena kami telah sedia untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang diperuntukkan dalam ibadah kita hari ini terambil dari Keluaran pasal 3. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 22. Bila sudah siap katakan amin. Mari Bapak Ibu kita berdiri menyambut dan menerima firman Tuhan ini sebagai pengajaran yang memberkati hidup kita. Dan marilah kita berbalas-balasan membacanya. Setelah saya mendahuluinya dengan ayat-ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara-saudara membacakan setiap ayat-ayatnya yang genap. Keluaran 3 ayat 1 sampai 22. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Jitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka.
Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa orang Israel keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di bumi." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita nyanyikan bersama, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara dipersilakan duduk kembali.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dari Keluaran pasal 3 ini banyak hal yang mau kita pelajari untuk menjadi inspirasi, untuk menjadi motivasi, untuk menjadi sebuah mutiara yang sangat berharga dalam keimanan percaya kita. Hal yang pertama, mari kita lihat dulu tema khotbah kita yang sangat memberkati dan sangat berdampak dengan kerinduan dan harapan kita. Mari kita bersama-sama membaca tema khotbah hari ini. 1, 2, 3. Tidak lagi kelaparan, tetapi berlimpah susu dan madu. Mari kita ulangi sekali lagi. Tidak lagi kelaparan, tetapi berlimpah susu dan madu. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, di dalam pasal 3 ini kita melihat satu pembicaraan yang tidak pernah kita temukan baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Baru kali ini kita melihat satu pertemuan manusia biasa dan bertemu dengan Tuhan yang datang kepadanya. Dan saksi hidup di situ ialah namanya Gunung Horeb, yaitu Gunung Allah. Tanda kehadiran Allah di dalam berbicara 4 mata dengan Musa itu ialah terjadi api yang membakar semak belukar. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tanda ini membuat Musa ingin mencari tahu dan bahkan dia menyeberang. Ada apa gerangan dengan tanda itu? Tapi selain tanda itu, ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, ada satu kebenaran yang pengen kita miliki dan jangan kita abaikan. Kebenaran itu ialah Tuhan kapan saja dapat mengunjungi dan mendatangi kita. Kapan saja. Sekali lagi, Tuhan kapan saja, anytime, dapat mengunjungi dan mendatangi kita. Sekarang kita lihat dulu prosesnya. Musa itu waktu bertemu dengan Tuhan dalam usia 80 tahun. 80 tahun. Adakah di antara kita yang hadir di sini udah 80 tahun? Mengarah ke sana iya. Tapi yang berumur 80 tahun mungkin belum. Tapi ini satu peristiwa yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Pada ayat pertama itu, Keluaran 3 ayat 1, Musa itu bergantung kepada mertuanya, namanya Jitro. Tahu nggak berapa lama dia bergantung dengan mertua? 40 tahun. Yang saya tahu, kalau mertua dengan menantu 3-4 tahun aja tinggal bareng, konfliknya sudah macam-macam itu. Problemnya udah macam-macam. Kita semua punya pengalaman sebagai menantu atau sebagai mertua tinggal dengan mereka. Dikit aja kurang sudah saling menyalahkan. Ini 40 tahun. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menggembalakan harta milik mertua, sesuatu yang merendahkan si menantu. Seolah-olah si menantu tidak punya skill, tidak punya kemampuan, tidak mempunyai kredibilitas, tidak mempunyai studi,
tidak mempunyai pengalaman sosial atau pengalaman berorganisasi. Kok 40 tahun bisa tinggal dengan mertua? Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebelum 40 tahun tinggal dengan mertua, Musa itu 40 tahun tinggal di istana Mesir. Karena Musa artinya diambil dari air. Dan itu putri Firaun yang memelihara, bukan ayahnya Amran dan ibunya Jokebed. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita lebih unggul sebenarnya kalau dalam status sosial. Kita lama disayangi oleh orang tua, dibiayai oleh orang tua, didukung oleh orang tua, disekolahkan oleh orang tua, dan berbagai cinta kasih dipraktekkan oleh orang tua kepada kita sebagai anaknya. Hanya supaya selamat, supaya tidak terbunuh di masa bayinya, Musa ini lahir harus ditaruh di dalam keranjang, lalu diapungkan di tempat pemandian putri Firaun. Puji Tuhan, ada yang menampung, ada yang menyayangi, ada yang ingin menjaganya, membesarkannya. Dan ternyata dibesarkan selama 40 tahun. Bapak Ibu, dengar baik-baik. Kalau ada orang lain membesarkan kita 40 tahun, kalau ada orang lain, pasti kita tidak lagi mirip dengan orang tua yang melahirkan kita. 40 tahun. Dan itu bukan bangsa Israel, tapi bangsa Mesir. 40 tahun ditempa di dalam sebuah istana, pasti berubah. Pasti tidak bangga lagi dia menyebut dirinya sebagai orang Israel. Orang hidupnya, makannya, tidurnya, dan seluruh pertumbuhan hidupnya dibekali di sana. Lihat, 40 tahun di Mesir dengan segala fasilitas yang hebat dan luar biasa. Tapi 40 tahun kemudian dia bertemu dengan domba. 40 tahun bertemu dengan orang-orang penting, orang-orang yang memiliki kuasa, orang-orang yang memiliki peradaban. 40 tahun kemudian dia bertemu dengan 4 kaki, yaitu domba-domba milik mertuanya Jitro. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, buka Alkitabmu. Mari kita baca apa yang tertulis di dalam Bilangan 12 ayat 3. Mari kita buka Bilangan 12 ayat 3. Kalau sudah ketemu katakan amin. Kita baca bersama-sama Bilangan 12 ayat 3. 1, 2, 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Biasanya wanita yang lembut hatinya. Ternyata Alkitab mencatat yang paling lembut hatinya siapa? Musa. Musa itu pria atau wanita ya? Pria atau laki-laki?
Jadi ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, suamimu yang menjadi pangeran hidupmu memiliki kelemah lembutan. Amin. Yang tidak bilang amin dilakukan itu. Ibu-ibu yang memiliki suami yang adalah pria dan juga laki-laki pasti mewarisi sifat lemah lembut yang dimiliki oleh Musa. 40 tahun di istana, 40 tahun jadi pesuruh di hadapan mertua, menggembalakan kambing domba. 40 tahun di istana yang bergelimang dengan status sosial yang sangat beken. 40 tahun lagi bertemu dengan gunung, bertemu dengan kotoran, bertemu dengan semak-semak, bertemu dengan binatang berkaki 4. Tapi ternyata 80 tahun saat dia dipanggil Tuhan, dia memiliki sebuah karakter seorang pribadi yang lemah lembut. Jadi jangan menyesal Bapak Ibu, khususnya bapak-bapak. Kalau lemah lembut itu suatu karakter yang diberikan oleh Tuhan. Bukan lemah gemulai ya, karena banyak orang mengartikan lemah lembut dan lemah gemulai itu mirip-mirip. Itu beda banget. Lemah gemulai itu yang tangannya, halo, sorry ya. Yang begitu-begitu itu yang lemah gemulai itu. Tapi kalau lemah lembut, di situ tegasnya, tapi penampilannya nggak pernah keras. Lemah lembut tapi tegas. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita lompat lagi. Saya mengajak kita membaca Matius 5 Matius 5, kita membaca ayatnya yang kelima. Matius 5, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saya baca sekali lagi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saya mempergunakan Bilangan 12 ayat 3 dan Matius 5 ayat 5. Mempersiapkan khotbah ini untuk kita, untuk saudara dan saya. Saya persiapkan khotbah dengan tema tidak lagi kelaparan tetapi berlimpah susu dan madu. Ternyata ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, 400 tahun bangsa Israel ini menderita. 400 tahun, 4 abad, kira-kira 8 generasi. Sedihnya bukan main. Banyak buku referensi yang saya baca, selama mereka menjadi budak di Mesir, gak bisa ketemuan begini. Gak bisa duduk orang tua dengan anak. Gak bisa anak jalan bersama ataupun melakukan sebuah acara dengan keluarga. Karena setiap hari mereka disuruh kerja keras, kerja paksa. Tapi hasilnya bukan untuk dinikmati mereka, tapi dinikmati oleh Mesir. 400 tahun itu bukan waktu yang singkat Bapak Ibu. Waktu yang begitu lama. Waktu yang begitu menyengsarakan. Waktu yang begitu dikatakan di bacaan kita menindas mereka. Hak-hak ajasi mereka hilang. Tingkat keadilan dan hukum tidak diperlakukan kepada mereka. Betapa
sangat mengerikan dan memprihatinkan. Lihat Bapak Ibu, inilah awalnya Tuhan melakukan pertemuan dengan Musa. Hebat ya? Hebat sekali. Tuhan mendatangi Musa. Sebenarnya tidak diuraikan, kamu kan 40 tahun di Mesir, 40 tahun di mertua, enggak begitu kalimatnya. Tapi Tuhan melihat usia 80 tahun. Musa itu tidak ada yang sama dengan dia, yang serupa lemah lembutnya. Itu. Ibu bapak, Tuhan setiap saat bisa berbicara dan bisa berjumpa dengan kita. Tapi lihat, mengapa terjadi perjumpaan Tuhan dengan Musa? Karena Musa memiliki hati yang lemah lembut. Bukankah kalau di dalam kehidupan kita dengar orang yang kasar, ada yang mendekat? Nggak ada yang mendekat kalau ada orang yang kasar. Ada nggak istri yang betah dengan suaminya kalau suaminya kasar? Nggak ada. Tapi ada nggak istri yang sangat menuruti, melayani suaminya karena dia lemah lembut? Oh yes. Tuhan aja begitu terkesan dengan Musa, melihat karakter dirinya yang lemah lembut itu. Musa itu anak keempat dari keturunan Amram dan Jokebed. Miriam anak pertama, Harun anak kedua, Eliba anak ketiga, Musa anak keempat, anak bontot. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kelemah lembutan yang dimiliki Musa menjadi pintu gerbang terjadinya percakapan antara Tuhan dengan Musa. Apa isinya? Isi pembicaraan itu bukan gosip. Kalau digosok makin sip, bukan itu. Tapi inti pembicaraan mereka, Tuhan mengutus Musa membebaskan umat pilihannya, bangsa Israel, karena ditindas 400 tahun di Mesir. Wow. Seorang yang biasa seperti kita, mempunyai keterbatasan rupa-rupa, mempunyai kekurangan di mana-mana, tapi dia memiliki kelebihan, yaitu hati yang lemah lembut. Ditetapkan Tuhan, dipilih dan diutus Tuhan menjadi pembawa pembebasan kepada bangsa Israel agar keluar dari Mesir. Soal menerima lingkungan tempat tinggal kita yang berlimpah susu dan madu, sekarang kita bisa ngerti syaratnya apa. Untuk menempati status atau wilayah hidup yang berlimpah susu dan madu, sudah terbuka dengan tegas dari kebenaran firman Tuhan. Itu diberikan oleh Tuhan kepada mereka yang mau diutus oleh Tuhan, tidak hanya membebaskan dirinya, tetapi membebaskan bangsa pilihan Tuhan, supaya terjadi penindasan selama ini, kelaparan selama ini, berubah menjadi kebahagiaan, kemakmuran, dan damai sejahtera. Ibu bapak, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, berubahnya status sosial kita
dimulai dari karakter hidup kita. Berubahnya status sebagai apapun kita dimulai dari karakter hidup kita. Karakter kita radikal, lihat, orang akan menjauh dari kita. Karakter kita memusuhi, lihat, orang tidak akan mau bersahabat dan berteman dengan kita. Karakter kita menipu, membohongi, lihat, akan ada banyak orang yang benci dengan kita. Tapi ketika Anda memiliki karakter lemah lembut, lihat, betah 40 tahun di istana, betah tinggal 40 tahun dengan mertua, Tuhan turun ke bawah, berbicara di Gunung Horeb, menjelaskan, ini loh visi saya tentang umatku, ini isi hati saya tentang penindasan bangsa yang di Mesir, yaitu bangsa yang saya pilih. Tuhan buka-bukaan, Tuhan curhat kepada mereka yang lemah lembut hatinya. Tuhan menggaransi kelemah lembutan itu dengan mengatasi kelaparan dan menjanjikan susu dan kelimpahannya serta madu yang dapat dinikmati oleh bangsanya. Ibu bapak, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita beribadah. Kita tidak hanya setor muka datang kepada Tuhan, hanya mempertunjukkan kehadiran kita secara fisik kepada Tuhan, merayakan perjumpaan kita dengan Tuhan, supaya absensi kita terisi karena hadir. Bukan sekedar itu aja. Kita merayakan perjumpaan kita kepada Tuhan, agar kita dapat melihat apakah kita masih memiliki kelemah lembutan sepanjang minggu ini, selama bulan Agustus ini, selama musim COVID Corona 19 ini. Bukankah di kota Bandung baru-baru ini banyak wanita datang kemana? Ke pengadilan, ngapain? Menggugat cerai. Berarti di dalam rumah tangga mereka itu sudah tidak ada lagi kelemah lembutan. Yang ada apa? Permusuhan. Yang ada apa? Kekerasan dalam rumah tangga. Karena tidak betah lagi, mereka mengajukan ke pengadilan agar bercerai saja. Saya bilang dengan istri waktu ada di televisi, wanita-wanitanya gemuk-gemuk ya, kelihatannya sehat, segar bugar gitu, tapi kok minta cerai ya gitu. Ternyata bukan fisik. Kalau hati sudah luka, sudah teriris, sudah tersakiti, mau gemuk, mau kurus, mau langsing, mau gimana, tetap juga minta cerai. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita beribadah, dipanggil Tuhan. Secara kejiwaan kita memenuhi undangan Tuhan, supaya kita melihat dengan cermat dan dengan seksama, apakah hidup kita ini ingin berubah dari status lapar menjadi status yang berlimpah susu dan madu, dari status yang tidak punya menjadi status yang berkelimpahan dengan kemakmuran, berkelimpahan dengan kebahagiaan, berkelimpahan dengan damai sejahtera. Kuncinya bukan di tangan orang lain, tapi di tangan kita. Kenapa Tuhan sampai mendatangi Musa? Karena Musa memiliki sebuah karakter, yaitu seorang pribadi yang lemah lembut. Yesus mengajarkan mereka yang lemah lembut memiliki bumi. Lihat, ada bangsa di tanah Kanaan, di Palestina. Disebutkan tadi di bacaan kita di Keluaran pasal 3 itu. Orang Het, orang Yebus, orang macam-macam ada di situ.
Mereka sudah tinggal di sana dan sudah menikmati susu dan madu di sana. Tapi Tuhan membatalkan perizinan-perizinan yang mereka miliki, hak-hak yang mereka kuasai, tapi mereka berikan kepada umat pilihannya, bangsa Israel. Dan tidak hanya itu. Perhatikan di akhir bacaan kita, bangsa Mesir pun memperlengkapi mereka dengan apa yang mereka butuhkan saat meninggalkan tanah Mesir, tanah perbudakan, tanah penindasan. Mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, memiliki Allah yang begitu solider, yang begitu bertanggung jawab, dan begitu mengasihi kita. Saya percaya Babelan ini bukanlah kata lain dari Babilon, tapi Babelan bisa juga menjadi tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya selama kita memiliki kelemah lembutan. Miliki kelemah lembutan, Tuhan akan merubah yang tidak ada menjadi ada. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita memuji Tuhan dengan PKJ 198 bait kedua dan ketiga. Sucikanlah ya Yesus diriku yang cemar, pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat di hatiku, ya di hatiku. Tuhan bersabda, ku berserah pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan.